Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Renaldi. Saya dari kelas 1 TRPLB. Saya di sini ingin menjelaskan tentang uji normalitas. Sebelum kita masuk ke percobaan, alangkah baiknya teman-teman tahu apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai selebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah data yang saya isi dengan random. Lalu saya akan menjelaskan apa itu nilai X, Z, FZ, SZ, dan yang ini. Nilai X adalah angka pada data. Seperti yang sudah saya masukkan ini datanya. Terus nilai Z adalah transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Dan FZ adalah probabilitas kumulatif normal, sedangkan SZ adalah probabilitas kumulatif empiris. Baiklah, mari kita langsung masuk ke percobaannya. Pertama-tama, untuk mencari Z, kita harus mencari rata-rata dan simpangan baku. Kita menggunakan rumus, yaitu average. Nah, di sini kita sudah menggunakan rumus average, lalu kita blok ini. Lalu, untuk mencari simpangan baku, kita menggunakan rumus stdef. Lalu kita blok. Lalu tekan enter. Ya, ini nilai simpangan bakunya dan ini nilai rata-ratanya. Lalu kita untuk mencari nilai Z ini menggunakan rumus X dikurang rata-rata lalu dibagi simpangan baku. Itu rumus untuk mencari Z. Baiklah, mari kita langsung mencari. X dikurang rata-rata, lalu kita tutup, terus kita bagi simpangan baku. Sebelum itu, untuk bagian rata-rata dan simpangan baku, jangan lupa kita beri tanda dolar. Tanda dolar berfungsi agar nilai ini tidak berubah nantinya. Lalu kita tekan enter. Nah, ini nilai Z-nya. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Ya, inilah nilai Z-nya. Lalu, rumus untuk mencari FZ, kita harus menggunakan rumus norm distribution. Norm distribution, lalu kita klik ini, langsung kita tekan enter. Ini dia nilai FZ-nya. Sedangkan untuk mencari SZ, kita menggunakan rumus if. Lalu kita tekan ini, terus sama dengan nomor 1/8. Ini per 8 itu total dari nomor ini. Karena total data kita ada 8, makanya kita menggunakan 8. Lalu tekan enter. Ya, inilah nilai SZ-nya. Terus kita tarik ke bawah. Terus untuk mencari nilai mutlak, kita menggunakan rumus ABS. Lalu FZ dikurang SZ. Ini dia nilai mutlaknya. Lalu untuk mencari nilai ini, kita untuk menentukan ini bernilai normal atau tidak, kita harus mencari nilai maksimum dari data tersebut. Dengan cara kita menggunakan rumus ini, terus kita blok.
Nah, ini dia nilai maksimumnya. Terus nilai maksimum ini kita taruh di sini. Nah, saya di sini sudah memiliki hasil akhirnya. L hitung kita dapatkan dengan mencari rumus-rumus seperti yang sudah saya tunjukkan ini. Sedangkan L tabel ini saya melihat di LilyForce, bisa kalian cari LilyForce dengan nilai 0,5 yang biasanya orang-orang gunakan. Dia kan karena saya ada 8 data, makanya di sana saya mengambil ini 0,2875. Nah, untuk menentukan apakah data tersebut bernilai berdistribusi normal atau tidak, kita menentukannya ini nilai maksimal ini apakah dia lebih kecil dari L tabel atau tidak. Jika dia lebih kecil, maka dia itu bernilai normal. Dan sedangkan dia lebih besar, berarti nilai ini tidak berdistribusi normal. Karena ini L hitung saya lebih besar daripada L tabel, berarti data yang saya miliki ini berdistribusi tidak normal. Ya, baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.